Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 26 Januari 2024. Firman Tuhan terambil dalam Wahyu 10 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-2 dengan tema hidupmu dalam kitabnya. Hidupmu dalam kitabnya. Demikian bunyi firman Tuhan, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga berselubungkan awan dan pelangi. Ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar betapa dahsyatnya Engkau dan betapa terbatasnya manusia. Biarlah Tuhan akan menolong memberkati kami di atas segala sesuatu yang sudah kami terima dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidupmu dalam kitabnya. Pada ayat yang kedua dikatakan, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Sahabat seperjalanan, apa yang dimaksud dengan gulungan dalam kitab kecil dan apa yang disebut dengan kitab yang terbuka dalam kitab Wahyu 10 ayat pertama sampai dengan ke-11? Bahkan sewaktu kita membaca pada ayat yang ke-9, ke-8, dan ke-10, dikatakan di sana kitab itu kalau dimakan manis di mulut namun pahit di perut. Ada banyak perumpamaan yang diungkapkan di dalam kitab Wahyu. Namun kalau kita melihat dan menyimak apa yang dicatat di dalam firman Tuhan tentang kitab kehidupan, maka kehidupan kita tercatat di dalam kitab itu sendiri. Sewaktu kita belajar firman Tuhan yang bernama Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka di sana tercatat sebanyak 66 kitab. Itu bercerita tentang kasih kebaikan Allah kepada manusia, tentang keselamatan yang diberikan kepada manusia, ditujukan kepada semua orang. Sehingga Alkitab yang kita pegang adalah Alkitab yang ditujukan kepada semua orang. Tetapi kitab yang dikatakan di dalam firman Tuhan, gulungan kitab yang satu hari kelak nanti akan dibukakan, itu pun tercatat tentang hidup dan diri kita. Apa yang dicatat seluruh kehidupan kita, respon kita kepada Tuhan, baik itu respon penolakan, baik itu respon ketaatan, seluruh sejarah buruk yang kita perbuat ataupun sejarah kehidupan kita yang baik, semuanya tercatat dan tidak ada yang tidak tercatat. Semuanya tercantum di sana. Lalu apa yang diungkapkan pada bagian ini? Digambarkan bahwa yang memegang itu seorang malaikat yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi, dan di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api, tangannya memegang gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ini malaikat raksasa, bagaimana mungkin kakinya di sebelah laut dan satunya lagi di bumi atau di tanah. Ini gambaran yang sangat luar biasa. Dan digambarkan bahwa kepalanya dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ini semua adalah gambaran perumpamaan betapa besarnya, betapa agungnya, betapa mulianya Allah yang menciptakan malaikat yang seperti demikian. Ada sebuah pertanyaan, apakah benar-benar malaikat itu seperti raksasa demikian? Wajahnya seperti matahari, kakinya seperti tiang api, satu di sebelah darat, satu di sebelah laut. Ini menggambarkan tentang kebesaran Allah. Kalau kita belajar tentang firman Tuhan dan kita pernah mendengar lagu tentang berkat besarnya Tuhan, melebihi langit yang ada di atas, luasnya kasihnya melebihi lautan yang ada di bumi. Indahnya seperti pelangi yang terukir setelah hujan itu berlangsung dan terbitnya pelangi. Di sini gambaran-gambaran tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Malaikat itu adalah bagian daripada ciptaan Allah yang mengagungkan Allah, yang melayani Allah, yang memuliakan Allah, yang menyampaikan kebenaran dan kehendak Allah kepada manusia. Itu gambaran yang sangat luar biasa. Kalau kita dipertemukan kepada hal ini, maka berbicara tentang ada gulungan kitab yang dipegang. Apa itu gulungan kitab tersebut? Yaitu hidup kita yang tercatat di dalam gulungan kitab itu.
Sahabat seperjalanan, kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita tidak ada sepenggal kehidupan kita yang kemudian tidak tercatat di dalam gulungan kitab, semuanya tercatat, yang baik, yang tidak baik, baik ketulusan kita maupun niat buruk kita, baik ucapan kita yang memberkati maupun ucapan kita yang menyakiti, baik perbuatan kita yang menunjukkan kasih Tuhan atau menunjukkan justru adalah nafsu kita, kejahatan kita, kelicikan kita, semuanya tercatat dan tidak ada yang tidak tercatat. Kalau kita memahami bahwa setiap kehidupan kita itu tercatat, langkah yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, ucapan kata-kata yang kita ungkapkan, perasaan-perasaan negatif atau baik yang ada di dalam diri kita, pikiran-pikiran buruk maupun pikiran-pikiran baik dalam hidup setiap sahabat seperjalanan, kalau semuanya itu tercatat dan semuanya itu ada di dalam gulungan kitab yang akan dibukakan nanti oleh malaikat Tuhan, dan semua kehidupan itu akan dinyatakan, akan dibacakan, akan diungkapkan, akan terbuka di hadapan Tuhan. Lalu kalau pemahaman itu kita pahami bersama dan kita meyakini itu yang apa yang dicatat di dalam Alkitab adalah kebenaran, bagaimana persiapan kita menghadapi sebuah pernyataan kehidupan kita yang tercatat dalam gulungan kitab yang dipegang oleh malaikat yang luar biasa dalam gambaran tadi? Apa yang kita lakukan? Tentunya kita berharap, kita berjuang agar seluruh catatan-catatan hidup kita yang ada dalam gulungan kitab itu adalah catatan-catatan yang baik. Seminimal mungkin, sesedikit mungkin, kalau bisa tidak ada sama sekali, tidak ada catatan-catatan dosa. Yang kita buat adalah sebuah prestasi-prestasi kehidupan yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran, menjadi orang yang memuliakan Allah, menjadi anggota keluarga yang memberkati, menjadi pelayan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tulus melayani Tuhan, menjalankan profesi dan pekerjaan kita dengan bidangnya masing-masing dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Tidak hanya berbicara tentang mencari keuntungan finansial, tapi mencari perkenanan Tuhan untuk setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita jadi dokter yang baik, kita jadi pengusaha yang baik. Kalau kita jadi guru dan dosen, jadi guru dan dosen yang baik. Kalau kita menjadi suami ataupun istri, mertua atau mantu, menjadi mertua, istri, suami dan istri yang baik. Semuanya dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena suatu hari kelak nanti, agar kita tidak tertunduk malu karena perbuatan-perbuatan selama kita hidup adalah perbuatan keburukan, bukan perbuatan yang baik. Adalah perbuatan yang mencoreng nama Tuhan dan bukan memuliakan Allah. Mari sahabat seperjalanan kita berjuang bersama-sama, karena hidup kita itu tercatat dalam kitabnya. Hidup kita itu akan diungkapkan di dalam gulungan kitab yang dimiliki oleh Allah, yang dipegang oleh malaikat, yang satu hari akan dibuka, yang satu hari akan dibacakan, yang satu hari akan diungkapkan. Lalu apa respon kita? Jangan kemudian kita menjadi menyesal dan terlambat, karena ada banyak catatan-catatan buruk daripada catatan-catatan yang baik. Kita berjuang selama masih hidup dan waktu yang ada. Kita akan membuat sebuah catatan hidup yang terbaik, catatan hidup yang paling luar biasa buat kemuliaan Allah, dan kita berjuang dari sekarang. Mari kita berjuang untuk terus hidup memuliakan Allah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.